Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Firmansyah dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 3. Di sini saya akan memberikan tutorial sharing hosting. Pertama-tama buka VirtualBox, install Debian 7. Setelah install, kita masuk pada pengaturan, klik jaringan. Di adapter 1 kita menyetingnya sebagai adapter hanya host, VirtualBox host only. Kemudian di adapter 2 kita menggunakan Qualcomm wireless atau adapter terbit sebagai jaringan wireless atau sumber internet. Langsung saja kita jalankan Debian 7. Pertama-tama kita atur interface-nya terlebih dahulu dengan cara ketikkan perintah. Sebentar, di sini Anda perlu memastikan bahwa webmin sudah terinstall atau control panel hosting lainnya yang Anda pakai. Langsung saja masuk ke nano etc network interface, kemudian klik enter untuk mengatur jaringan. Di sini saya menjadikan auto atau ETH 0 sampai dengan IP alias yang ketiga sebagai alamat server dari masing-masing domain. ETH satunya saya kasih pagar karena tidak dipakai. Sengaja saya kasih pagar, kemudian keluar, lakukan perintah service networking restart untuk mengaktifkan konfigurasi IP yang telah kita buat untuk mengaktifkannya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.3.host. Setelah proses restart jaringan atau networking selesai, kita masuk pada nano etc resolve.conf untuk mengatur masing-masing domain atau IP dari domain tersebut agar dapat terdeteksi oleh DNS. Yang pertama itu adalah IP dari internet, yang kedua adalah IP dari domain 1, begitu juga seterusnya. Kemudian kita keluar. Kita perlu menginstal terlebih dahulu beberapa paketnya. Langsung saja ketikkan perintah apt min get install php 5 bin 9 dnutils apache 2 kemudian sebentar, setelah itu sudah terinstall langsung saja klik enter. Karena sudah terinstall maka saya menghapusnya dan lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu masuk ke menu cd etc bin untuk mengatur DNS-nya. Langsung saja masuk ke nano named.conf, kemudian klik enter. Lakukan konfigurasi seperti berikut. Pertama, zone adityaf1.com dan filenya berada di bin db adityaf1. Kemudian yang kedua adalah adityaf2.net, filenya berada di etc bin adityaf2. Begitu juga yang ketiga, adityaf3.id, filenya berada di db adityaf3. Yang terakhir adalah konfigurasi IP-nya terbalik, yaitu 3168.192 di db 1.192. Kita kopikan pada cp db.127 ke db.192. Kemudian kita kopikan pada db.local dengan adityaf1, kemudian adityaf2 dan adityaf3.
Maaf, di situ saya salah menulis. Yang benar adalah cpdb.local, db.aditya-f1, db.aditya-f2, dan aditya-f3. Setelah melakukan perintah tersebut, kita perlu mengkonfigurasinya satu persatu. Pertama, kita mengkonfigurasi di nano db192. Pada bar ini ketikkan aditya-f1.com, juga aditya-f1.com. Di situ kita menyetingnya sebagai berikut. Masukkan semua domain yang nantinya kita pakai. Kemudian kita setting pada nano db aditya-f1 dan klik enter. Di sini kita fokus pada satu domain dulu untuk mengatur website pertama, yaitu aditya-f1.com. Di sini IP yang kita pakai adalah 192.168.3.1. Dan juga yang kedua, kita mengganti pada domainnya, yaitu aditya-f2.net. IP-nya adalah 192.168.3.2. Dan juga di website yang ketiga, kita atur pada domainnya, yaitu aditya-f3.id. IP-nya adalah 192.168.3.3. Jika sudah selesai, langsung saja kita restart bin 9 dengan perintah service bin 9 restart. Bin 9 adalah nama lain dari DNS server. Kita lakukan perintah dig aditya-f1.com untuk memeriksa apakah masing-masing domain sudah aktif. Dig aditya-f2.net dan juga dig aditya-f3.id dan klik enter. Jika masing-masing sudah aktif atau seperti pada tampilan berikut, maka konfigurasi DNS server sudah berhasil. Langsung saja kita masuk ke cd etc apache 2 sites available untuk mengkonfigurasi jalur dari website masing-masing domain. Kita lakukan perintah cp default aditya-f1, kemudian klik enter. Setelah itu kita lakukan cp default aditya-f2 juga dan 3. Kemudian kita konfigurasi satu persatu. Pertama, kita konfigurasi domain pertama, yaitu nano aditya-f1. Server name-nya adalah www.aditya-f1.com. Server aliasnya adalah aditya-f1.com. Dokumen root-nya di home aditya-f1. Begitu juga di directory home aditya-f1. Kemudian kita konfigurasi pada domain kedua atau website kedua dengan server name aditya-f2.net, www.aditya-f2.net, dan direktorinya yaitu di home aditya-f2. Begitu juga yang ketiga, kita perlu mengganti di DNS-nya menjadi www.aditya-f3.id dan dokumen root-nya di home aditya-f3. Jika sudah selesai, langsung saja kita keluar dan ketikkan perintah sebentar. Jika website sudah kita konfigurasi seperti langkah tersebut, kita perlu menonaktifkan atau mendisable default, yaitu dengan perintah a to disable default sampai ada tulisan default already disabled. Kemudian kita aktifkan masing-masing domain dari website dengan perintah a to unseat aditya-f1, aditya-f2, dan aditya-f3 agar jalur dari masing-masing domain menuju ke website yang benar. Setelah itu kita masuk pada direktori. Kita perlu membuat dokumen yang tadi kita atur pada masing-masing website. Pertama, kita buat direktori yang pertama, yaitu mkdir.
/home/Aditya F1, Aditya F2, dan Aditya F3. Setelah itu kita perlu mengeceknya di cd/home. Kemudian klik enter. Kita ketikkan ls. Di situ sudah terbuat semua, yaitu Aditya F1, Aditya F2, dan Aditya F3 yang nantinya akan menjadi jalur dari masing-masing website. Kita masuk pada direktori var www untuk mengcopy indeks HTML atau isi dari masing-masing website. Kita pindahkan atau copy ke home Aditya F1 dengan perintah cp index html /home Aditya F1, Aditya F2, dan Aditya F3 agar masing-masing website berisi jalurnya masing-masing. Kemudian kita konfigurasi satu persatu dengan perintah nano /home Aditya F1 /index html website yang pertama. Di situ tertulis selamat datang di website pertama saya, www.adityaf1.com. Yang pertama adalah berisi link yang nantinya akan menuju database website. Yang kedua akan menuju webmin. Yang ketiga akan menuju ke website kedua dan website ketiga. Setelah kita konfigurasi seperti berikut, kita keluar dan konfigurasi pada Aditya F2 juga indeks HTML-nya. Kemudian klik enter. Kita masukkan di situ selamat datang di website kedua saya, www.adityaf2.net. Yang pertama kita akan menuju ke database website kedua, yang kedua menuju webmin, yang ketiga menuju web pertama, dan yang keempat menuju website ketiga. Kita konfigurasi juga pada isi dari website ketiga, yaitu selamat datang di website ketiga saya, www.adityaf3.id. Link pertama akan menuju ke database website, yang kedua webmin atau control panel hosting, yang ketiga menuju ke kemudian yang selanjutnya website pertama dan kedua. Setelah itu restart Apache 2 restart dengan perintah service Apache 2 restart untuk merestart atau mengaktifkan konfigurasi dari web server. Setelah itu kita masuk atau buka browser, yaitu Firefox. Kita silang dulu dan mencobanya kembali. Di sini kita perlu mengatur IP address dari Windows asli dengan klik yang adapter setting VirtualBox host only seperti pada yang telah kita setting di Debian 7 tadi. Klik properties, TCP/IP, isikan IP addressnya yaitu 192.168.3.6 dengan DNS IP ETH0 dari Debian 7 server, begitu juga gateway-nya. Langsung saja kita masuk pada CMD untuk mengetes koneksinya, koneksi antar Debian dan Windows. Ping pada IP ETH0, IP ETH0 alias 0, IP ETH0 alias 1. Hasilnya reply. Kita coba juga pada Debian, ping 192.168.3.6, yaitu IP dari Windows asli, dan hasilnya reply. Maka konektivitas dari kedua device sudah terhubung dengan baik. Langsung saja kita masuk pada adityaf1.com dan klik enter. Di sini website sudah berhasil kita buat dan tes pada website kedua, yaitu adityaf2.net, dan juga yang ketiga yaitu adityaf3.id. Nah, website di sini sudah kita install dan sudah menjadi 3 buah website dan terdapat beberapa link di situ. Namun kita perlu menginstal phpMyAdmin untuk mengatur user di dalamnya dengan perintah
Kemudian instalasi PHP MyAdmin dengan perintah apt-get install my.mysql/server MySQL client PHP MyAdmin. Kemudian kita klik enter untuk mengatur user dari masing-masing website atau database server. Kita masuk pada database server dengan IP ETH0 di Debian 7 192.168.3.1/php-myadmin. Di sini kita login menggunakan user root dengan password saya sendiri yaitu Aditya F. Kemudian kita klik go. Dan kita sudah masuk pada database server PHP-myadmin. Langsung saja kita klik privilege untuk membuat user baru. Di sini kita klik add new user. Dan di situ saya sudah membuat 3 user saya. Namun saya akan memberi tutorial cara membuat user baru. Di sini kita ketikkan username yang akan kita buat. Di hostnya kita hapus dan pilih AnyHost. Passwordnya kita ketikkan sesuai apa yang kita suka dan retype atau menuliskan ulang. Di database for user kita pilih create database with same name and grant all. Kemudian klik create user. Karena saya sudah membuat ketiga user, saya meng-close dan langsung saja kita logout. Mencoba login, kita klik di website pertama, database website pertama, dan login menggunakan user yang sudah kita atur, yaitu Aditya F1, passwordnya Aditya F. Nah di situ hanya tampil dokumen dari Aditya F1 dan informasi yang terdapat pada user tersebut. Setelah selesai, kita close dan coba di website kedua. Login menggunakan user website kedua yaitu Aditya F2 dan passwordnya adalah Aditya F. Kemudian klik go. Sama halnya yang pertama, hanya bisa mengakses direktori Aditya F dan beberapa informasi yang ada dalam website kedua. Website ketiga juga kita coba dengan username Aditya F3, passwordnya adalah Aditya F. Kemudian klik enter. Sama halnya dengan website pertama dan kedua dengan user masing-masing. Setelah selesai melakukan pengujian, langsung saja kita close dan mencoba webmin dengan masing-masing IP dari domain website yang sudah kita atur. Pertama kita mencoba dengan IP 192.168.3.1, kemudian 192.168.3.2.10.000 dan IP dari domain website yang ketiga yaitu 192.168.3.3.2.10.000. Hasilnya berhasil. Kita coba login menggunakan user root, passwordnya adalah Aditya F. Kemudian klik sign in. Maka kita akan masuk pada webmin yang sudah kita atur. Di sini kita dapat memantau database server. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.